umurnya sama, berarti lahir di tanggal yang sama. Iya, cuman beda waktu. Beda waktu. Ya pastilah beda waktu kamu ini ya lucu. Brodol langsung loro-loro. Lucu kamu ini. Selamat datang kembali di Papi Podcast ala Pius. Ya. Sebelumnya saya akan menggosok-gosok ini dulu. Iya. Lah keluar jinnya. Keluar jinnya. Minggu lalu kita bertemu dengan si kembar perempuan. Sekarang kita bertemu lagi dengan si kembar tapi laki-laki ini ya. Si kembar. Namanya siapa nih si kembar ini? Ya, perkenalkan nama saya Jarwo Putra dari 11 Boga 1. Saya Kumala Dwi Putra, saya dari 11 Boga 2. Iya. Kelas 11 ya? Kelas Iya. 11. Nah. Ngapain ini lah? Kita ngapain ini di sini ya? Kita banyak omong kosong kelihatannya ini ya. Santai ya. Kamu katanya, Pak saya nggak bisa ngomong katanya tadi gitu. Iya. Padahal dia ini seringkali ngomong sendiri kalau pas pelajaran. Ya, benar. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak boleh tuh. Waktu pelajaran ya pelajaran. Oh gitu. Jarwo Kumolo ini yang kakak yang mana ini? Yang kakak ya mestinya saya. Oh, Oke. yang Jarwo ya. Iya. Jarwonya Ya. kakak. Iya. Kumolonya adik. Kumolo. Kembarannya, Pak. Kembaran ya? Iya. Kalau kembar tuh yang jadi kakak tuh yang lahir duluan. Iya, Iya. biasanya gitu. Yang belum apa yang lahir Terakhir. terakhir? Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir itu jadi kakak. Yang terakhir jadi Biasanya kakak. Gitu, kalau orang Jawa. Kalau Jawa. Iya. Yang tahu dari siapa kamu hal seperti itu? Itu dari ini sih saudara-saudara gitu. Oke. Dari apa? Tetangga gitu. Teman-teman juga. Iya. Oke, berarti emang kayak gitu ya? Dari tetangga, kamu tahu dari tetangga itu gimana kamu? Soalnya kan ini ditanya-tanya toh Pak ya, mestinya kan ya ditanya ini yang kakak yang mana toh ya, terus yang lahir duluan siapa, yang lahir duluan mah saya gitu. Nah tapi harusnya yang jadi kakak itu Kumolo, tapi orang-orang udah nganggap saya jadi kakak, ya udah gitu, jadinya saya. Umurnya sama, berarti lahir di tanggal yang sama. Iya, ya? cuman beda waktu. Beda waktu. Ya pastilah beda waktu kamu ini ya Iya, lucu. Pak. Brodol langsung loro-loro. Lucu kamu ini. Soalnya ada yang kembar itu dilalah lahirnya pas jam 12 malam, yang satu hari sebelumnya, satu hari selanjutnya jeda 3 menitan. Ada kayak gitu, ada. Nah itu lahir kembar tapi beda hari. Kalian enggak yang sama ya? Sama. Beda waktu. Beda Mungkin waktu. konsepnya mereka itu kembar bareng gitu ya. Kembar Waktunya bareng. sama, detiknya sama ya. Ya. Iya. Si kembar waktunya bersamaan gitu ya. Tapi ini kembarnya identik ya mereka ya. Kita ngomongin mereka secara fisik gitu. Kalau potongan rambut kalian sama, panjangnya sama, secara fisik kalian itu punya kesempatan untuk saling berganti-ganti kelas sebenarnya. Nah, ya kan? Iya. Apalagi pakai masker. Nah, orang membedakan kalian itu mana Jarwo, mana Kumolo itu bagaimana? Ya, yang saya sih kata orang-orang sih di tendanya saya itu ada jaretnya. Oh, Di sini apa sih? di sini Oke. ya. Ini ya. Ah, itu Jarwo. Ya itu Jarwo. Kalau Kumolo Kalau saya ini agak oval dikit. agak oval dikit. Iya. Maksudnya? Iya Pak. Oh iya. ini Padahal di potongan kota. rambutku sama ya kalian. Masih bisa. Iya. Apa namanya namanya? Cepmek. Iya. Enggak ya. Potong Enggak rambut sih, Pak. cepmek. Iya. French crop. Apa? French crop. French crop kok kandel. Tapi kan pertumbuhannya kan cepet Pak pas Oh, saya. iya. Tuh. Iya sih, French crop. Sekarang itu model yang lagi ngetren katanya. Itu French crop. Padahal French crop kalau salah potongan muka, itu nanti bentuknya bisa kayak jamur ya. Katanya ya. Bisa kayak jamur. Brokoli. Katanya sih. Bapak juga nggak pernah potong model gitu ya. Tapi kita tanya ini asalnya dari mana mereka Iya. berdua ini? Kan dari mana sih? Rumahnya dulu, lahirnya di mana? Aslinya saya lahir di Magelang. Mm-mm. Pastinya malah di Magelang kan Iya. itu. Magelang kota apa kabupaten? Di rumah sakit apa? Rumah sakit ya, mana rumah sakitnya? Enggak Nggak tahu tahu, Pak. Pak. Lupa? Iya, Nggak ingat waktu itu lahir di mana? Maksudnya kamu lahir di Magelang ini pas keluargamu di Magelang, rumahmu di Magelang, tinggalmu di Magelang atau emang di rumah sakit sini aja? Di rumah sakit sini aja. Oh, rumah Kan sakit sini. ya masa lahirnya di rumah ini aneh.
Ya, saya kira orang tuamu pertama di sini rumahnya kan nggak tahu. Terus saya misalnya di Ngablak, Heeh. ya di situ Ngablak. Ngablak. Saya nggak tahu Ngablak, cek Google nih. Ya. Ngablak Ngablak ya. on top. Ngablak itu adalah sebuah area yang identik dengan Pesona gunungnya lah. pesona gunung, Pesona ya. gunung. Pesona gunung berarti di situ hawanya dingin, ya kan? Dingin. Kemudian apa? Ada potensi apa di Ngablak? Potensi- Potensi wisata, pertanian atau apa? gitu? Pertanian, Pak. Pertanian, Banyak. petani sayur ya? Iya, Iya. sayur. Selain sayur apa lagi? Wisata banyak sih Pak. Wisata banyak Iya. juga. Ya. Terus sekarang ya sudah ada yang buka villa sama resto gitu. Oh, sudah mulai ada banyak villa. Berarti untuk healing tipis-tipis gitu bisa ya? Bisa aja lah, ya. Korea, Pak. Topeng area. Kopeng Oh. area, Korea Pride, kopeng area. Iya. Alternatif ya bagi yang mulai bosen di Jogja, di mana lagi? Solo. Anda bisa datang ke area Kopeng, Korea. Korea, Kopeng Kopeng area. Di sana ada daerah namanya Ngablak. Mulai banyak homestay, mulai banyak villa ya. Iya. Kemudian kemarin juga kalau ibu-ibu pada main itu beli hasil pertanian ya. Iya. Iya. Buah, sayur di sana melimpah sekali. Kira-kira kalian terlibat nggak dalam situasi pertanian seperti itu? Yang jelasnya enggak sih Pak, karena ya gimana susah bagi waktunya Pak. Mm-mm. Soalnya kan Senin Minggu, Minggu sampai Jumat kan di sini. Nah, di rumah kan ya buat gini tuh Pak, leye-leye gitu. leye-leye. Istirahatkan badan Ya. gitu. Berarti jarak dari Ngablak ke SMK Pius cukup jauh ya? Jauh. Berapa kilo kira-kira? Kira-kira tuh 21 kilo. 21 Iya. Kalau kalian naik ke sana berapa menit? 45. Iya, 45. Oh ya lumayan. Motoran ya. Iya, Orang iya, gitu. motor. Iya. Tapi ngomong-ngomong mereka ini punya kelebihan. Apa itu kelebihannya? Mereka ini pintar sekali bermain musik mereka ini. Musik. Dua-duanya ini punya keahlian yang sama. Iya. Semua bisa main bass, semua bisa main gitar, main piano, ya. Main perempuan enggak? Enggak. Oh enggak ya, enggak. Jangan ya. Boleh, Jangan itu ya. Pantang, Pantang. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Pertanyaannya, Ya. di antara kalian berdua, alat musik yang paling kalian kuasai ya, bukan favorit ya, tapi yang paling kalian kuasai. Dari Jarwo dulu. Kalau sekarang sih masih gitar ya Pak ya. Gitar. Fokusnya ke gitar. Oke. Kumolo? Bass. Bass. Oke. Bagi Anda yang mencari gitaris dan basis, ini ada dua potensial, tapi nanti ya setelah lulus baru boleh diajak ngapain ya. Tapi kalian udah sering ya pentas di itu di Ngablak sana? Baru satu kali. Ya pentas sih enggak sih Pak. Tapi kalau suruh sering diajak gitu, diajak. Kayak kan di atas tuh enggak konser tapi pentas seni. Pentas seni. Pentas seni itu kan sekarang lagi di modern-modernnya gitu. Sering ikut itu ya? Sering. Oh. Lagu yang kalian garap sering-seringnya lagu apa? Jenis apa maksudnya? Jenis apa? Genrenya enggak. Oh, dangdut. Dangdut yang kayak gimana? Dangdut asli atau yang pop Jawa gitu? Yang ini pop Jawa Pak. Pop Jawa Iya, ya. Pop Jawa. Kalau di rumah, tapi kalau di sini kalau sama teman-teman ya Beda lagi. beda genre. Nah, menyesuaikan genre Iya, ya. menyesuaikan Oke. situasi. Antara kalian berdua tuh dulu yang bisa duluan siapa atau bareng-bareng atau gimana? Yang bisa kan kumolo Pak. Bisa duluan malah. Kelas berapa ya? Kelas 4 belajar. 4 SD Genre-genre belajar. itu. Lalu Jarwo. Jarwo ngikut. Iya, cuma apa wah kok pinter banget kumolo sekarang ya. Iri Pak, iri. Oh. Iri ya, iri banget. Oh. Terus saya belajar dari kumolo gitu, saling Oh. ngajari lah gitu. Oh. Iya. Musik. Terus alat musik yang ingin kalian kuasai. Sekarang berarti belum dikuasai tapi ingin kalian kuasai. Kira-kira apa? Ya gitar itu Pak, soalnya kayak gitar tuh nggak semestinya gitu-gitu terus, tapi masih ada teknik yang lainnya yang sangat susah gitu loh. Ada teknik. Emang gitar ada tekniknya, Pak? Ya. Banyak sih Pak. Apa? Banyak ya. Teknik apa? Ya, Misalnya? kayak melodi gitu kan nggak semestinya melodi gitu-gitu terus. Heeh. Terus ada yang kayak apa nge-slide gitu. Oh. Banyak pokoknya Pak. Iya. Siapa yang pintar melodi antara kalian? Terus Dua-duanya nih Pak, dua-duanya. Jaru nih Pak. Jaru. Kalau kumolo, alat musik apa yang ingin kamu kuasai? Saya drum sama tipung. Tapi udah bisa main toh drum?
Udah. Nah, tapi Masih pengen lebih belajar. mendalami. Tipe nggak mau kendang gitu. Kendang juga bisa Pak, tapi ya masih belajar juga. Oh, Tapi tertariknya di ketipung. ketipung. Di rumah yang ngajarin ada? Nggak ada. Nggak ada. Tapi alat musiknya ada. Ada. Nah itu aja suka minjem. Kesenian. Ya, Minjem. Maksudnya minjem gimana? minjem kan di rumah, di daerah rumah tuh itu kan ada suatu kesenian. Nah itu kan ada alat musiknya. Oh. Ya, kadang kita pinjem buat latihan sendiri. Kesenian berupa sanggar atau Itu kayak komunitas gitu Pak. komunitas? Belum Nama sanggar. komunitasnya apa? Lana Sebatirta. Oh, biasanya yang mereka tampilkan, yang kalian tampilkan? Itu paling sering itu topeng ireng. Topeng ireng. Iya. Berarti topeng ireng itu full set dengan alat-alat musiknya, dengan perangkatnya. Iya. Ketika nanti ada festival, kalian turun semua gitu, Iya. manggung semua ya. Ternyata dari kesenian tradisional Pak Erik. Oh. Tapi berarti mereka juga ikut topeng ireng juga berarti kamu? Ya. Kalian? Dulu Iya, Pak. kalau dulunya itu Apa? suruh apa nari, ikut nari. Nah terus semakin kesini itu kan yang apa naboy itu kan jadi berkurang gitu, ada yang kerja lah, ada yang ini. Oh. Jadi ditarik buat ini Berarti namanya, kalian bisa nari juga berarti ya? ya dikit-dikit. Atau berapa aku Pak ini kan mboten tahu nari. Pensuin. Tapi yang bilang dikit-dikit tuh biasanya malah bisa ya. Iya. Biasanya malah bisa. Cuma dia takut untuk disuruh nari. Iya, takut. Gue bilangnya dikit-dikit, Dikit-dikit. dikit-dikit. Kalau nggak gitu bilangnya tangan saya lagi sakit gitu. Gitu ya. Orang tua masih ada toh? Masih. Saudara pada berapa ini? Saudara kan Selain yang ada di sampingmu. cuma satu itu Tiga kakak. saudara. Ya. Kakak, kakakmu. Oke, Alumni kakakmu. Pius juga, Pak. Wah, alumni Pius juga. Iya. Namanya siapa? Antonius Kristiawan. Antonius Kristiawan. Kayaknya Pak Budi pernah cerita ya. Hmm. Pak Budi Waskito ya. Antonius Kristiawan. Juga bisa main musik. Ya bisa. Pernah ngeband bareng dengan kakak? Belum, tapi mas yang saya kadang suka diajarin sama teman gitu. Oh, diajarin. Oke, keluarga juga ada yang mendukung musik sepertinya ya. Jadi bisa selancar ini kalau kita minta untuk proyek musik di sekolah. Iya, makanya itu. Gimana? Kamu pengen ada grup sendiri atau kan seringkali yang main kan kalian berdua. Apakah di sini pengen ada saya dibuatkan grup sendiri Pak atau Bu atau suster atau gimana? Ada keinginan nggak seperti itu? Ada sih sebenarnya ada, tapi kan kayak kalau gitu kan lebih ke milih-milih gitu. Jadinya wah ini maunya sama ini, maunya sama ini. Terus? Ya kami ya terima aja lah Pak yang ada, kan bisa saling apa melengkapi kekurangan. Harus sama belajar bareng. Sama belajar bareng ya? Iya. Belajar bareng. Oke, berarti pengen ada semacam apa ya? Grup musik atau band gitu ya? Yang memang benar-benar bisa fokus dan saling mendukung di dalamnya untuk bermusik di SMK Pius gitu ya. Nah, terus yang masih Bapak penasaran nih ya, kalian itu kan juga di SMK Pius, tahu sendiri SMK Pius itu sering sekali banyak kegiatan, mulai dari kegiatan praktek pun nanti ada sela-sela lomba-lomba baik tata busana ataupun tata boga. Kalian tata boga ya? Iya. Nah, mungkin ada juga istilah casual. Casual itu magang kerja ya. Iya. Tapi kalian masih dalam pengawasan Bapak Ibu guru, magang kerjanya di industri-industri yang terdekat di SMK Pius yang sekiranya membutuhkan. Nah, bermusik dan sekolah yang penuh dengan praktek, ada kendala nggak? Enggak sih Pak, kalau sekarang enggak, soalnya kan kalau musik itu bermain musik cuma buat apa, kayak refreshing gitu. Daripada kan tugas itu kan banyak itu Pak, jadi mikirin terus Nanti jadi kayak stres. wah ya Sama stres juga kamu? Iya Pak. Caranya enak. Deadline. Berarti musik untuk pelarian, Iya, banyak juga sih pelarian. bukan pelarian, refreshing ya kan? Tapi pernah nerima job nggak kamu waktu menghadapi stresmu ini? Wah, kelihatannya kok ada yang ngasih job musik nih masuk. Ya? SMP ada. Diajak tampil di kafe. SMP malah ada ya. Iya. Tapi kalau pas di Pius ini katanya kan di Pius Baru- musik hanya untuk Baru-baru ini pelampiasan. ada Pak, tapi masih takut-takut gitu loh Pak. Soalnya kan Berdua dua. iya, ya masih dibilang juga masih awam gitulah. Siapa yang ngajak siapa? Yang itu teman saya dari SMA buat acara kemarin itu pas
penutupan apa ya itu ya, kayak semacam reuni lah gitu, penutupan apa gitu. Misalnya nih, ini podcast ini kan dilihat juga beberapa orang lah, ya banyak lah, cukup banyak ya. Kita optimis selalu banyak ya. Kalau ada yang memberikan job kalian, karena sudah tahu loh kalau kalian kan ahli main musik, yang terutama gitar, bass. Kalau ada yang memberikan job seperti itu, gimana? Kalian sanggup? Sanggup aja sih Pak, tapi sebenarnya ini kami perlu latihan juga sih, nggak apa tuh namanya, Spontan langsung ya main. nggak spontan langsung main gitu. Kami juga perlu latihan juga. Perlu itu ya, personel yang lain untuk saling menyesuaikan ya, Iya. harmonisasinya ya. Oke. Tapi Nah, bisa nggak kira-kira misalnya mengatur jadwal nah itu seimbang gitu? jadwal gitu misalnya ya, misal kamu nanti dapat teman-teman band, kemudian ternyata di SMK Pius dilalah kelas 11 ya, semester 2 kan banyak praktek. Nah jadwal bandmu latihan mungkin akan sedikit bentrok atau mungkin akan berdesak-desakan dengan jadwal pelajaran. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau sepanjang ini kan masih suka ngeband kan Pak, latihan musik gitu. Nah Seminggu sekali itu gitu. iya seminggu sekali, tapi malam sepulang sekolah gitu. Tetap ingin mempertahankan dua-duanya ya. Iya. Oke, Nah, kalau ya. misalnya malam itu kalian harus prepare untuk belanja. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh. Nah, Kalau tuh. itu sih masih bisa di cancel dulu Pak mainnya. Oh. Apa kayak latihannya hari ganti ini ya. Ganti hari. Maksudnya yang diganti tuh bandnya atau ganti orang yang belanja nih? Harinya. Gitu. Latihannya apa? Saya kira ganti orang yang nggak tolong belanjain gitu ya kita. Oke, itu ya pengalaman bermusik kalian. Kalian masih merasa oh ini masih kurang jam terbang gitu ya. Iya. Oke, nah nanti kan kamu setelah ini kelas 11 ya, PKL ya, Iya. di akhir semester. PKL itu berarti kamu harus kerja, kerja, kemudian mungkin kamu akan sedikit kehilangan waktu karena akan full time di industri masing-masing dan nggak bisa bermusik. Padahal kamu, aduh kok aku pengen ngeband ya, kok pengen main gitar ya, kok pengen main bass. Kamu akan apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ya mungkin kan kalau PKL gitu kan pasti setiap industri ada apa waktu libur tertentu berapa, mungkin 1 minggu sehari gitu, paling ya itu Pak, pas hari liburnya itu digunakan. Kesempatan. Ya Sempetin ya. Sempatkan ya. Target PKL di mana? Area mana, wilayah mana? Magelang. Jangan industrinya dulu. Magelang. Kalau Magelang. Magelang ya Jogja. Jogja. Satu Magelang, tok atau Jogja juga dipertimbangkan. Ya masih apa ya namanya, masih mikir-mikir lah Pak, Jogja, antara Mikir-mikir. Jogja sama Magelang gitu. Oke. Pinginnya berdua terus atau dipisah? Ya kalau ya apa ya, kayak kalau kita nggak suatu hari nggak jadi satu aja kayak dia ini ya suka mikirin gitu loh Pak. Oh. Kadang juga, tapi ngomongnya gengsi gitu. Oh, tapi tetap Oh. pengennya bareng gitu ya. Iya. Biasanya karo iki. Ya, ya. Misalnya sama kembarannya. Kembaran nih kok. Dari lahir udah bareng, katanya kumul tadi lahirnya bareng. Iya. Atau nanti kita tukar sama yang kembar kemarin. Oh, gitu. Diselang-seling sama yang Kelar selain enggak? Kan ada yang kembar juga ya. Biasanya tuh SMK Pius ada beberapa pasang kembar dalam satu angkatan. Biasanya. Kelas Dan 12 dua ya? Kelas 12 dua. Dua Ada pasang. yang kembar. Kelas 11 satu sepasang. Ya. Dilalah yo. Ini kembar cowok nih, agak jarang. Biasanya kan cewek-cewek kembarnya. Oke. Terus nah, ini kaitannya masih dengan PKL juga. Misal kalian PKL dan tiba-tiba pendampingmu HRD di industri tempat kamu kerja tahu kalau kalian bisa main musik. Tiba-tiba misalnya kamu dapat PKL di hotel suruh main musik gitu, apa yang akan kamu lakukan? Terima sih Pak, tetap diterima. Tetap terima. Ya, itu kan sama aja kayak mempromosikan diri kita. Ya, wah ini bisa main musik gitu. Oh, Nah, gitu. wah ini wah dari mana tuh ini ya, dicatat tuh dicek main gitu. Tapi klasikan itu juga bisa kalian. Masih nggak kurang mempelajari itu sih Pak, kurang apa mendalami musik Yang gitu. punya Pak yang bisa. Tapi kan sekarang apa hotel lalu kafe-kafe kan yang hanya 1-2 orang itu aja yang main. Itu kan klasikan loh, itu kan kalian bisa gitu. Berani. Kalau berani sih tergantung kita latihannya dulu.
Kalau dari latihannya kita sudah mantap ya berani aja Pak gitu. Oke. Vokal siapa di antara kalian? Seru. Seru. Dari tadi Jarwo terus dari kamu apa? Nyimak Pak. Nyimak katanya dia. Oh gitu. Pernah kan buat lagu sendiri, pernah enggak? Belum pernah sih, tapi kadang-kadang nih buat lagu gitu, misal hari ini udah buat lagu, nah besoknya lupa mau lagi, nyanyi ya. udah lupa Pak Ah, liriknya, dicatat terus dong. Dicatat. apa akhir adanya gitu, soalnya itu cuma iseng-iseng doang sih Pak. Gitu. Di kemarin kamu main buat lagu untuk yayasan gitu? Iya. Seru banget gitu kalian main itu biasanya. Nah iya, pas Star Wheel itu Iya. ya pernah ya main ya. Coba yang buat siapa kalian? Kan Siapa itu? nama nih Pak? Ya, kalau melodinya ini saya Oh, yang mau buat Kumolo. Iya. Untuk yang buat lagunya siapa? dengan Pak. Leh, lo masa aja ngono. Ini ya, ane. Mengarah ya. Dan tentunya dibantu Pak Bimo ya dari. Iya. Katanya lagunya bagus, penciptanya jelek ya. Iya, penciptanya Rembes gitu ya. Oh, dengan Pak Bimo juga ya kemarin sempat latihan juga. Diperhalus ya, Diperhalus. diarahkan. Oke. Ini Iya, iya, gitu. iya. Ya banyak ilmu kan yang didapat dari Pak Bimo toh. Iya, Pak. Sebenarnya harus seperti ini. Jadi ya memang seperti itu harus dikembangkan terus kan. Ya. Iya. Pak Bimo itu guru SMP Tarakanita ya. Betul. Sering kerjasama. Jadi antar unit di Tarakanita sering kerjasama. Betul. Jadi jangan takut kalau anaknya sekolah di Tarakanita yang bimbing itu semua unit. Semua unit Nanti kalau kita kerjasama dengan TK ya nanti guru TK juga ikut mendampingi SMK. Bisa. 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 Sapi. Bisa. Apalagi nanti kalau SMK ada yang pinter dongeng bisa ditemani untuk Bilda dan Iya. TK itu banyak guru-guru yang pinter dongeng. Benar. Banyak yang bisa mendampingi. Pak Erik aja kemarin ngajar di SD loh, sekarang SMK. Wah, betul. Bisa. Bisa, sesuai kompetensi karena Pak Erik guru agama Katolik. Iya. Nah, Belajar. terus kamu itu di SMK Pius sudah aktif apa saja selain musik loh ya? Aktif di kegiatan apa saja? kegiatan ya Pak ya. Nah, Promosi musik doang sih Pak. musik aja ya. Iya. Kemudian pernah ikut promosi? Pernah. Pernah ikut ya lomba-lomba gitu? Lomba Belum kayaknya. Nah, ini belum ya. Nah, kemarin pandemi ya, jarang Pandemi. ada lomba juga. Oke. Ya bentar lagi kalau ada lomba diikutkan. Ikutkan. Lomba masak. Basket. Masak Basket. buat sakit Pak. Nah, gimana kamu ini? Tapi mati-mati deh, kasinan deh. Kasihan. Nah, terkait dengan praktek memasak. Ya, tuh. Gimana? Praktek memasak. Kita sebut saja kamu harus memilih salah satu guru favorit di Tata Boga. Kira-kira siapa? Marta. Ya. Marta. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Kenapa, ini Nek? kalau Marta? Praktek itu rada santai gitu Pak. Mm-mm. Santai kalau nanya ini bisa diajarin langsung. Jadinya nggak banyak marah-marah. Nggak banyak. Kalau marah-marah. banyak marah gitu kan banyak yang masuk di sini jadi kayak wah saut-sautan gitu loh Pak. Oh. Tahu-tahu. Jadi butuh situasi praktek yang tenang gitu ya kalian Iya. ya. Oke. Kayak sama aja kita praktek harus tenang biar fokus gitu loh. Oke. Nah, untuk mendapatkan fokus ya. Belajarnya ya. Tapi nanti siap-siap ya kalau PKL lebih crowded ya dari Iya. kalau kita ya. Iya. Kalau kelas paling ramai pernah nggak kamu mengalami pengalaman praktek di mana kelasnya benar-benar crowded, kelasnya sampai kalian benar-benar panik dan sebagainya, pernah nggak seperti itu? Sering Pak. Sakit sama Budia. Budia ya kelas. Soalnya saya selalu dimarahin karena Budia. Oke, kenapa dimarahin? Kesalahan Pak. Kesalahan waktu itu kan saya bikin omelet pakai teflon. Nah, itu pakai solet yang besi. Oh ya jelas dimarahin ya. Itu salah saya. Kamu dimarahin juga? Teflon pakai sotil yang itu ya, sotil apa spatula sih? Spatula. Spatula ya besi gitu ya. Iya. Oh iya, itu salah satu pantangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau masak pakai teflon jangan pakai spatula atau sotil yang berbahan besi. Tuh. Kamu dimarahi? Dimarahin Pak. Saya aja Banyak, Pak. dimarahi. Kalau masak tidak boleh sambil makan gitu. Waktu itu saya dimarahin. Akhirnya waktu untuk diicipin dulu, saya nggak berani ngicipin, daripada pas ngicipin nggak boleh makan lah ya susah. Dia baca nggak tahu. Terus apalagi selain omelet, kasus omelet ini?
Berisik sih, Pak. Berisik. Iya. Berisiknya Mondar gimana? mandir gitu, banyak omong. Oh. Terus guyon sama yang lain. Guyon sama ya. Mas masak guyon sama yang lain gitu. Iya. Oh, masih sempet ya guyon waktu Masih, masak? Pak. Wah. Seru, Pak. Kadang juga kalau pas udah selesai gitu, Mm-mm. yang lainnya belum selesai masih goreng-goreng itu keliling terus ngicipin yang lainnya, icip-icip gitu. Oh, alah, tetep ya sambil Iya. ngunyah ya. Iya. Nah, itu ya gak boleh. Sebenarnya masak sambil makan, takutnya nanti remah-remah makanannya masuk masakan lagi ya. Oh, gitu. Ada lagi situasi crowded saat kalian masak gitu. Pelanggaran pernah nggak pakai topi misalnya? Sering, Sering, Pak. Pak. Sering, nih. Terus suruh ngambil. Iya, sering ngambil soalnya kan kita ngekos ini Pak ya. Hmm. Kadang di kos tuh ada anak yang nggak ada topinya lah, hilang nggak tahu lah. Nah terus dipinjem, dipinjem tuh nggak tahu kemana, nggak dibalikin atau nggak tanggung jawab gitu. Saling, Akhirnya juga- saling pinjam alat ternyata membuat teman yang lain itu ya Susah. kena zong ya. Oh gitu. Emang kenapa sih harus pakai topi? ya kan untuk menghindari apa dari rambut kita yang mungkin rontok gitu atau berkeringat gitu Pak. Oh, oke. Masuk dalam makanan. Tidak tahu maksudnya ya kenapa harus pakai topi ya. Ini perihal si makanan nih. Saya masih ada penasaran dengan mereka ya Marwan. Kalian kan udah belajar masak. Masakan apa favorit yang maksud saya tuh ahli masak ini misalnya. Sudah ada belum? Oh, saya ahli buat kue. Oh, saya ahli buat sayur apalah gitu. Masakannya yang rumit prosesnya, tapi kalian menguasai gitu Mas. Ini Pak, dari saya nih apple pie ya. Yang Oh. dulu 2 kali gagal sampai gosong itu 2 kali keulang terus. Terus habis itu kan saya belajar lagi, saya coba-coba lagi, habis itu jadi terus ya Jadi sekarang sampai sekarang. apple pie, apple pie ya. Iya. Kayak yang di FCD itu ya. Ada menu tuh apple pie itu kayaknya loh ya. Apple pie enak rasanya. Enak ya Pak. Testimoni dari yang nyicipin Enak, Pak. Enak-enak Enak. aja. Nah, yang tes di saya. enak beneran. Oh iya. Bukan karena kakaknya sendiri ya? Enggak. Oke, beneran enak. Kayaknya perlu dikembangkan ya. Iya. Kalau sudah ahli di satu hal gitu. Iya. Kalau kumolo Saya pumpkin soup. pumpkin soup. Iya. Pumpkin itu apa? Labu ya? Iya. Yang dipakai labu juga Iya, atau labunya walu? itu, Pak. Labunya. Labunya. Iya. Oh. Dibuat apa? Buat sup. Iya, dipotong-potong gitu terus direbus Mm-mm. pakai stok, habis itu di blender, Mm-mm. dimasak sambil dikasih krim, di seasoning udah. Oh. Gitu sih, Pak. Enak. Ya, Menurut kayak gitu, testimoni Pak. orang? Nggak tahu, Pak. Yang di sini cuman Bu Juli ya. Bu Yuli bagaimana testimoninya? Nggak tahu, Pak. Tapi dapat nilai 88. 88. Oh. Maksudnya kan kamu harus tahu kan dia kan masih nyoba kan gini-gini atau gini-gini kan Saya ada Di situ saya dalam keadaan cuci piring, Pak. Oh. Di kami itu. yang ngelirik lo tujuh kan begini ngelirik gitu loh. Udah pernah diuji cobakan atau diicipi oleh orang lain? Belum, Pak. Soalnya tak makan sendiri yuk. Enak. Nah, kalau saya enak. Masakannya dewe. Ya nanti mungkin coba Sarwo ngicipi tuh pumpkin soupnya. Tapi di rumah pernah kalian eksperimen sendiri gitu pas pulang eksperimen sendiri. Belum sih Pak. Soalnya di rumah tuh nggak ada alatnya. Oh. Pernah masakin orang rumah? Pernah. Masak apa? Dulu waktu SD itu masak Yang sekarang ya sekarang? belum, Pak. Jarang Pak. Kenapa? Ya males aja sih Pak. Madu, Males. Pak. Iya, madu. Dingin loh, Pak. Sekolah Ada masak rebahan. terus kok di rumah masak gitu. kan di sini tuh jadwalnya padat gitu loh, Pak, nggak bisa nyantai gitu. Kalau pas di rumah gitu kan bisa nyantai, tiduran, rebahan sambil main HP. Oh, gitu. iya, Terus iya. kadang-kadang ya juga kalau pas main ngulik-ngulik lagu itu paling sering tuh pas di rumah. Pas di rumah Iya. malah lebih milih musik ya di rumah ya daripada masak ya. Ya, benar. Oke. Ya memang udah punya pacar belum kan? Udah punya pacar belum? Itu rahasia. Harus diakui. Sudah, Pak. Nah gitu berani ngakui. Kalau nggak berani ngakui nanti mau masuk seminar. Bisa itu. Bisa. Tapi ya enggak apa-apa. Pak, tapi fokus sekolah ya. Ya, Iya, fokus sekolah fokus sekolah dulu dulu. ya. Mm-mm. Fokus sekolah. Nah, harapanmu untuk PKL besok?
harapan saya untuk PKL tuh ya lancar aja sih Pak. Nggak ada yang kayak apa ya, ada masalah apalah gitu di industri atau nggak betah di industri gitu. Cuma itu aja sih, semoga lancar aja. Semoga nggak pindah-pindah juga gitu Iya. ya. Oke, targetnya Magelang dan Jogja ya. Kumolo harapannya Lancar Pak. Udah gitu aja. sama ya. Lancar. Lancar. Gak ada target lain misalnya, oh aku pengen ke industri itu tuh, aku harus kerja di sana. Enggak sih Pak, kalau Enggak. kan kalau itu kalau menurut saya nih PKL aja. Kalau apa tuh ilmu kan itu tergantung kitanya sendiri nangkap ilmunya gimana gitu. Oke, Bisa dicari. bisa dicari. Sekarang harapan ke depan untuk sekolah atau kamu harapan dari sekolah ini apa ya? Untuk SMK ya. Ya untuk kamu ke depan di sini untuk sekolah apalah. Semakin nyaman untuk belajar sih Pak. Iya. Semakin nyaman untuk Semakin belajar. nyaman untuk belajar. Lalu ada pesan untuk adik-adik kelasmu mungkin? Ya untuk adik-adik kelas ini ya semangat terus sih belajarnya. Soalnya makin kelas 11 tuh tantangannya masih banyak banget. Soalnya saya juga kaget sih pas pertama gitu kan, pas praktek kelas 10 gitu kan ya mudah-mudah aja cuma satu menu. Nah terus masuk kelas 11 ini praktek pertama langsung dikasih buat 3 menu. 3 menu. Iya, itu satu hari satu praktek itu. Langsung beruntun ya. Dari Tadi pembuka agak sampai kaget itu. Disiap-siap aja. Siap-siap aja ya. Siap-siap aja ya. Kamu pesanmu Sama. sama. Kamu sama terus gaya dia. Ya semangat aja sih Pak. Semangat untuk praktek karena jam praktek dalam minggu dalam kelas 11 itu sangat banyak ya Pak. Dalam seminggu bisa 3 kali praktek. Ya semangat. Ya gitu aja Pak. Sering capek ya nyampe kos-kosan gitu. Capek banget Pak. Oh iya, ada satu hal nih. Kamu praktek, kalau biasanya menghasilkan produk. Nah itu kan kamu tawar-tawarkan. Kadang-kadang kamu juga latihan bekerja itu ya, yang di kewirausahaan Iya, ya, iya. KWU. Lalu ada yang jaga kantin dan sebagainya. Itu gimana? Kamu rasa malu atau seperti ini adalah memang ini memang bagian dari pembelajaran apa ya dalam benakmu? Saya berpikir itu untuk melatih mental sama belajar. Belajar sambil jualan. Berarti memang ini sudah kamu jiwai, ini bagian dari pembelajaran gitu ya. Iya. Nah, tidak ada rasa nelongso lah misalnya kok aku sekolah di ini diperalat dan sebagainya. Enggak ya. Enggak. Memang itu bagian dari pembelajaran ya. Sama berarti ya. Sama namanya juga kembar Pak. Oh. Nah pertama KWU gitu memasarkan produk, perasaanmu gimana? Apakah pernah merasa malu? Lalu Pernah sih Pak, kalau waktu pertama kali itu malu gitu, gengsi sama teman-teman sekolahnya di mesin lah apa ya, sangar-sangar gitu. Tapi lama-kelamaan ya makin mikir aja sih Pak, ini ya pilihanku ya, jadi ya harus apa itu ya harus dilakuin, dijalanin. Penghasilan maksimal selama KWU Nggak nentu Pak, maksimalnya kadang tuh 200-an. 200 kali jualan 200.000 gitu ya. Kali praktek itu. Oh, jadi kewirausahaan bener-bener ada uangnya ya. Iya. Nggak cuma pakai uang-uangan mainan. Anak-anak diminta produksi kemudian mencoba menjual dan menghasilkan. Itu awalan yang bagus 200.000 per hari. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan 2 juta per hari. Ya. Kalau udah Amin. nggak apa-apa ya, asik ya. 2 juta per hari gitu, kalian cukup jualan seminggu, yang lain liburan terus juga bisa. Mungkin dia cek dari mungkin ada yang dia cek, oh cowok kok masak mungkin, Nah. tapi nggak tahu hasilnya mereka ya. Pernah nggak dikatain temen kayak gitu? Pernah gitu. Gimana? Detailnya gimana? Celana kok masak gitu. Iya. Terus kan padahal itu ya teman saya itu sekolahnya di mesin gitu. Kan dia nggak tahu kalau jurusan yang lain. dia nggak tahu kalau sekolah masak itu nggak tahu sekelas apa gitulah. Oh, iya. Jadi semua jurusan itu bagus ya. Iya. Mesin, pertanian, apalagi pertanian itu harusnya juga kalau di tempat kalian malah petani itu harusnya bisa hidup ya, Iya. bisa punya banyak penghasilan. Apalagi tata boga ya, beberapa anekdot mengatakan anak laki-laki kok
jurusannya masak, belum tahu aja gaji chef di hotel ya. Gaji chef di hotel. Kalau punya franchise mie ayam misalnya itu penghasilannya berapa? Mendirikan kafe di Kopeng, Iya. banyak sekali di sana, iya kan? Iya. Banyak sekali kafe-kafe kecil-kecil, wah penghasilannya luar biasa dia mereka di sana. Nah, terkait itu, ini kalian kelas 11, 12. Ya mungkin 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi kalian membayangkan kalian itu jadi seperti apa? Mungkin udah jadi ini sih anggota dari hotel mana Iya, gitu dapur. kerja. Oh, bisa bekerja di Iya. hotel tertentu ya? Iya. Yang mungkin grade-nya agak tinggi ya? Iya. Bintang 5 misalnya. Oke, target bekerja di suatu Iya. lembaga. Oke, target mereka. Seperti itu. Mantap. Mantap. Nanti kabari kami kalau udah kerja di hotel, biar adik-adik kelas kalian kami kirim dari SMK Pius untuk PKL di tempat kalian. Siapa? Nemu adik-adik kelas gitu kayaknya seneng ya. Ini seneng banget. PKL. Santai le, tak jaga nih. Ya, gitu ya. Cekkingan. Bagi orang dalam, nggak Iya. apa-apa. Industri mah harus punya orang dalam ya, dalam arti positif. Gitu. Begitu. Terima kasih Jarwo Kumolo. Iya. Kami juga menunggu untuk teman-teman yang lain, tentunya siswa Pius, atau tentunya juga bisa jadi dari Bapak Ibu guru, dari orang luar juga. Kami membuka wadah untuk bersuara di sini ya, bisa menceritakan, bisa mengapresiasi kami semua, ya kan Pak Marwan? Benar sekali. Tentunya kami juga melihat kekasan dari karakter setiap anak ini yang bisa kami panggil ke sini ya, sehingga ini bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk menumbuhkan, oh saya ini memang siswa yang berkarakter seperti itu ya. Kayak kalian kan kelihatan, makanya saya ajak ke sini ada beberapa teman. Nah, nanti pasti ada banyak bintang tamu, guru-guru lah, yang lain lah yang nanti bisa tentunya seru-seru. Benar sekali. Bahkan kalau mau mungkin kan yang dari yayasan, kantor yayasan pusat, kalau misal kami undang bagaimana? Bisa nanti ya. Arya, monggo silakan bisa ikut Mantap. podcast kami. Entah itu yayasan pusat, entah itu Yayasan wilayah. wilayah yang lain boleh silakan. Nanti. Solo Baru terutama itu Iya. juga masih satu wilayah dengan Magelang. Kan Baik. kita ajak kapan-kapan. Mantap. Mm-mm. Dan semoga wadah ini yang kita miliki ini bisa menjadi penyalur berkat inspirasi bagi semua Iya. ya. Amin ya. Amin. Kalian terus berkembang dengan gaya dan karakter kalian ya. Tentunya ini sangat membanggakan karena mereka ini kayak nggak pernah ada konflik satu sama lain dan bisa wah, sana sini diajak, ayo kita ngambil sound misalnya tuh mereka berangkat. Nah ini Yes. bisa ditiru. Semoga adik Mantap, kelasmu niru dengan ya Mm-mm. kepekaan yang kalian miliki ya. Iya, Pak. Untuk HRD hotel yang nanti dapat CV mereka diterima aja, ini anak-anak lumayan cekatan. Ya. Pasti tidak akan merugikan lembaga jenengan gitu. Iya. Dan tentunya juga banyak murid yang cekalan-cekalan di sini yang akan hadir di tempat ini. Iya. Oke, cukup sekian. Ada yang dipesankan Pak Marwan? Tidak, kayaknya ini sudah jam pulang sekolah ya. Oke. Thank you, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Papi Podcast ala Pius. Sampai jumpa. Sampai jumpa.